Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Andong Pocong. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Ed Lasmana Fajar. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk langsung saja, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Nur menghela nafas. Yang kau katakan ada benarnya, Timah. Tapi hipotesis yang kau katakan itu bisa saja salah. Jangan terlalu mencurigai kekasihmu dengan berlebihan. Hubungan kalian bisa-bisa malah berantakan. Timah membisu. Anggaplah seandainya itu benar. Kita harus cari tahu dulu kan? Nggak asal ngejudge. Ibu Nur kala itu. Nur meninggalkan Timah sendiri mengambil koper dan barang-barangnya yang lain. Barusan saja truk datang dengan membawa sejumlah pekerja yang sudah siap mengangkat barang-barang Nur. Mau diam terus? Nggak mau ikut aku buat izin ke ibu kos? Tawar Nur. Kemudian mengangkat alis kirinya. Senyum Timah mereka. Oke, Timah sudah move on. Nah, itu baru sahabatku. Yang kuat kayak baja. Nur kemudian ikut tersenyum. Sebelum pergi, hal yang harus dilakukan adalah izin meninggalkan rumah kepada pemilik indekos yang lama. Kemudian Timah sudah menghubungi Busul bahwa temannya itu akan ngekos bareng dan bakal tetanggaan. Jadi di sana, Busul sudah mengosongkan satu indekos lagi ukuran medium untuk Nur. Walau tidak sebesar indekos Timah, tetapi Nur sudah bersyukur dapat ukuran medium daripada indekos yang kecil. Toh bayarannya juga nggak harus mahal-mahal juga. Segera setelah diizinkan meninggalkan desa, Timah dan juga Nur menuju desa urban. Butuh waktu sekitar 45 menit dengan ngebut untuk sampai ke sana. Namun sayangnya Timah tidak membawa mobil karena mobil itu hanya bisa dipakai bila ayahnya kerja saja. Mereka terpaksa ngangkut bareng. Ya setidaknya mereka dapat kebersamaannya. Melelahkan bila tidak menyewa para pekerja untuk mengangkut barang-barang. Timah dan juga Nur memakai masker hitam guna menutupi hidung dari polusi yang semakin membabi buta. Macet, yang harusnya 45 menit dengan kendaraan bermotor, malah jadi 2 jam enggak karuan nunggu kendaraan mulai berjalan. Nur, seharusnya aku panggil Paman Sam kemari deh. Aku menyesal tidak membawa Paman. Lihatlah, berapa lama lagi truk di depan itu akan jalan. Kerutu Timah sembari menuju ke arah truk yang masih belum jalan juga di depan. Hus, merepotkan pamanmu saja, pekik Nur. Timah menghela. Pamanku yang merawatku dari kecil melebihi papaku. Masa enggak sanggup antar ponakannya ini? Pastilah dia mau. Nur tersenyum miring. Justru karena itu, masa kamu mau merepotkan paman yang sudah merawatmu dari kecil? Enggak etis banget sih kamu. Ya udah Mama Nur, gimana kalau pesan ojek online? Udah enggak betah nih aku. Tawar Timah sambil mengibas jari jemarinya ke wajah sendiri bertanda gerah. Nur menghela nafas berat. Jangan terlalu alay Timah. Udah dibilang gak apa-apa kok. Timah memaksa Nur untuk turun. Paksa Timah dengan nada agak tinggi. Orang-orang kini menyoroti tingkah mereka. Nur melihat orang-orang kini menatap ke arahnya. Langsung pipinya memerah. Pudarlah sudah urat-uratnya. Nur berbisik. Timah, banyak yang liatin. Sudah dekat aja loh. Timah kemudian memunyun, langsung diam. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di desa yang sudah dinanti-nantikan sebelumnya.
Tima dan juga Nur turun dari angkot kemudian membayar biaya transportasi. Kini mereka berdua telah berdiri di depan gapura desa urban. Langkah kaki mereka disambut angin yang mengibaskan pasir dan dedaunan. Ada yang aneh. Mengapa pasir seakan tidak mau diinjak oleh mereka berdua? Pasir-pasir itu berterbangan seperti tersapu badai, seakan tidak ingin menyambut kehadiran mereka berdua di tanah legenda ini. Andong pocong, setiap ada mata yang menatapnya maka esoknya akan mati. Tiba-tiba keluar dari mulut Nur kata-kata mengerikan tersebut, seperti Nur sudah mulai merasakan hawa mistis itu. Dalam benak Tima bertanya-tanya, apakah benar desa ini menyimpan misteri yang telah kutebak sebelum ini tentang urban legend itu, Andong Pocong. Ketika mendengar lonceng kuda, kita merasakan kehadirannya, dan ketika bertemu dengannya pasti akan mati tidak lama setelah itu. Tempat ini memang menyimpan sebuah misteri, kisah-kisah misterius yang sangat tajam. Dari apa yang aku lihat, desa ini bukan sembarang desa. Pasti ada misteri di desa ini yang harus kita selidiki demi menyelamatkan jiwa orang-orang tidak bersalah, papar Nur. Tima meneguk ludahnya. Kenapa Adam bisa nggak percaya dengan semua ini? Sepertinya ini keputusan yang tepat untuk mengajakmu menelusuri kisah ini, Nur. Nur dengan wajah percaya diri melangkah masuk desa itu lebih jauh, menuju gang yang disebut Gang Andong. Tempat indekos Busul berjejeran. Hanya butuh waktu 14 menit mereka sampai di halaman rumah Busul. Segera setelahnya Tima mengetuk pintu. Busul menyadari akan ada tamu itu, kemudian membukakan pintunya. Senyumnya merekah melihat kedua gadis cantik itu kini sudah siap menempati tempat tinggal yang sudah diambilnya. Nur merasa ada yang aneh dengan senyuman itu. Dirasanya seperti senyuman maut. Baru saja menatapnya, Nur langsung tersenyum miring menatap senyuman Busul yang agaknya menyimpan sesuatu di dalamnya. Ini juga dirasakan Tima ketika ia baru saja berjumpa dengan wanita beruban itu. Mata besar Busul seakan meminta gadis-gadis itu masuk. Terucap dari mulut besarnya pula agar cepat masuk. Gadis-gadis, cepat masuk. Awas, diculik Andong, terkanya. Mata Tima langsung mendelik. Hah? Andong? Tima menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Wanita itu seperti sudah terobsesi dengan Andong Pocong itu. Busul membuatkan mereka masing-masing semangkuk es campur ditambah samosa panas. Tidak lupa kupang lontong sebagai menu utama. Silakan dicicipi. Buatan ibu sangat enak, terang Busul. Nur tersenyum, tangannya terjulur mencoba membantu meletakkan makanan-makanan itu. Tidak perlu repot, Bu. Terima kasih, Busul. Tima tersenyum tanpa gigi putihnya. Oh iya, Bu. Busul sehat, Bu. Busul apa kabar? Bagaimana keadaan orang-orang? Ya, aku harap baik-baik saja ya. Busul mendelik menatap mata Tima. Tidak tahu harus menjawab apa, tatapannya langsung sinis. Tima yang menyadari itu langsung memunyuh. Nur kemudian berbisik, "Hus, Tima, bisakah kau bersikap lebih sopan? Beliau sama sekali belum duduk di tempatnya. Sudah kau tanyakan dengan pertanyaan panjang lebar seperti itu. Please, tolong jangan kepoan sekarang. Ini ngobrol sama orang tua loh." Tima terdiam sebentar. Maaf. Nur mengerti dengan sifat Tima, kemudian Busul mulai menempati sofanya. Ia menatap gadis-gadis itu dengan senyuman hangat. Kamu akan tinggal malam ini ya? Tanya Busul kepada Nur. Iya, Bu. Ya udah baik, malam ini kamu akan tinggal di sini. Dan sore ini silakan kemas barangmu di tempat yang sudah tersedia. Begitulah pinta Busul. Nur mengangguk mengerti. Nur kemudian mengambil satu samosa panas yang telah dihidangkan. Tiba-tiba tidak sengaja melihat bingkai foto yang sama yang pernah dilihat oleh Tima. Nur masih merasa ada yang aneh dengan foto itu. Nur meletakkan kembali samosanya.
Dengan cepat ia mengusap tengkuknya. Angin berembus semilir, akankah Tima dan juga Busul merasakan hal yang sama yang aku rasakan saat ini? Nur masih menyoroti bingkai foto itu. Lamunannya buyar ketika suara bising menyeruak gendang telinganya. Sebuah mangkok bergambar ayam merah dengan buah-buahan segar kini berceceran di lantai. Es campur itu tumpah, menyisakan sirup warna merah yang menghiasi ubin-ubin warna putih dengan ornamen polkadot. Astaga, Nur menyayangkan hal ini. Nur kemudian merotasikan matanya ke arah Tima yang sedang tersenyum tipis. Tima menatap Nur yang keheranan, kemudian merotasikan matanya ke arah Busul yang tersenyum sadis. Langsung saja wajah Busul mengkerut, memoles mimik bosan di setiap pori-porinya. Maaf, Tima tertunduk. Tima, Busul menarik nafas panjang. Pergi dari sini. Terguncanglah dada gadis itu. Tima memegangi dadanya yang sesak karena nada tinggi itu. Nur dengan cepat mengalihkan topik. Maaf bu, teman saya agak ceroboh. Saya minta maaf atas. Busul memotong. Stop. Sampai kapan kamu harus meminta maaf atas nama dia? Tima harus bertanggung jawab. Dia harus pergi dari rumah saya sekarang juga. Nur menarik nafas panjang, kemudian merotasikan matanya menatap Tima. Nur kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya tanda ia harus menuruti permintaan ibu kosnya itu. Tima menghela nafas. Benar kata mereka, aku harus keluar. Tima kemudian menempatkan kedua telapak tangannya di sofa. Kemudian dia mulai berdiri. Rasanya tidak enak kalau harus membersihkan lantai di hadapan ibu kosnya itu sekarang. Tima menyentuh budak Nur. Agak sedih memang. Wajahnya tertunduk dengan bulir-bulir keringat yang menetes banyak. Nur, aku tunggu di rumah ya. Nur mengangguk. Tidak tahu harus mengatakan apa ke sahabatnya itu. Kasihan sih, tapi dia juga salah seandainya dia tidak ceroboh. Segera setelahnya, Tima melangkahkan kakinya keluar rumah Busul dan kemudian dengan tertunduk lesu. Tangannya mengepal membawa beberapa bekas sirup yang menetes sepanjang jalan. Busul menatap Tima sedetik sebelum keluar, kemudian melanjutkan pembicaraan. Wajahnya masih memerah, namun ia harus profesional di hadapan tamunya yang ingin menyewa rumah. Bagaimana Nur? Siap untuk pindah hari ini? Nur mengangguk. Sore ini adalah sore-sore tropis yang panas seperti biasa. Suhu 36 derajat mungkin cukup panas dan berat untuk seseorang yang baru saja mengusung barang-barang dengan bantuan truk dan juga becak. Matahari mulai turun dari pangkuan pertiwi, langit mulai temaram. Untung saja barang-barang Nur telah diangkut tukang dan selesai dibereskan pukul 5 tadi. Nur menghembuskan napas panas, keringatnya tidak henti-hentinya turun membasahi baju sweater putih yang ia kenakan. Untung saja bahan bajunya menyerap keringat. Nur kini berdiri di luar menatap indekos baru miliknya. Terhanyut beberapa menit oleh suara azan maghrib dan angin semilir yang mengibas pelan rambut tipisnya, kemudian menyapu dedaunan yang gugur secara alami. Nur! Nur mengenal suara teriakan itu. Tetangganya Tima keluar membawa 2 cangkir sirup rasa melon. Ya, hari-hari yang sangat melelahkan. Nur merotasikan lehernya ke arah Tima yang sedang berjalan ke arahnya, kemudian tersenyum hangat. Entahlah, Nur hari ini memiliki firasat yang baik. Mungkin ini awalan yang baik untuk pindah rumah. Ayo masuk. Tangan kanan Tima menggelayut telapak tangan Nur, sementara tangan kirinya membawa nampan es. Nur menarik nafas panjang, kemudian mengangguk menuruti perkataan sahabatnya. Nur duduk di ruang tamu rumah miliknya. Walau lebih kecil dari indekos milik Tima, tapi Nur tetap bersyukur bisa menemani Tima di saat-saat sulitnya ini. Benarkah ada yang aneh dengan rumah ini? Nur merotasikan matanya menatap Tima sembari menyeruput secangkir es melon yang masih dipegangnya. Tima mendelik. 1 atau 2 hari mungkin akan terasa. Nur menghela nafas. Benar, kurasa tidak secepat itu.
Kita butuh waktu untuk melihat keganjilan di rumah ini. Udara menyeruak dingin. Angin mengibas tirai dari dalam jendela. Dedaunan masuk ke dalam rumah, begitupun pasir-pasir mengotori rumahnya. Setelah tadi membereskan barang-barang yang berantakan dan tidak kunjung usai dibereskan, Nur menyandarkan pundaknya dan matanya mulai rapat, sepertinya akan tertidur. Tima, apa kamu merasa udara dingin sekali hari ini? Nur menggenggam kuat tangan Tima. Malam ini sangat dingin. Tima semakin menguatkan genggaman tangan Nur. Apa itu? Tanya Nur. Apanya apa? Saut Tima. Nur menunjuk sebuah kain yang baru saja jatuh terkena angin, hampir saja masuk ke dalam rumah. Kain putih itu? Tanya Tima, kemudian menatap lekat kain yang kini terbang tersangkut di salah satu sofa. Nur menghiraukan pertanyaan Tima. Tangannya menopang tubuh Tima yang kini berdiri. Ia ingin mengambil kain putih itu. Nur mendekati sofa tersebut. Perlahan jari-jari Nur menyentuh kain itu, menatapnya lebih dekat, menyisir kain itu dari ujung ke ujung. Seperti ada yang aneh dengan kain ini. Tima mengikuti langkah Nur dari belakang. Jinjit-jinjit mencoba melihat kain itu lebih jelas. Ini selendang, bukan kain biasa, tandas Nur. Ya ilah, itu kan cuma selendang. Tolong Nur, jangan menakut-nakutiku, balas Tima. Nur membalikkan badannya. Ini bukan selendang biasa, Tima. Aku tahu, firasatku hari ini tidak akan salah. Benar-benar tidak enak firasatku. Seperti sekarang rasanya aku enggak tenang setelah menemukan selendang ini. Sudahlah Nur, aku yakin ini bukan apa-apa kok. Firasatmu enggak mungkin benar. Tapi Tima, Tima kemudian melompat, kemudian memeluk Nur dengan erat. Seketika Nur mendelik melihat tingkah sahabatnya itu. Dunia seakan dibuat guncang-ganjing akibat teriakan kerasnya itu. Tima menunjuk sesuatu di belakang Nur. Langsung saja Nur melepas pelukan Tima dan membalikkan tubuhnya, dan mana? Tidak ada apa-apa. Nur berbalik arah ke tempat yang sama lagi setelah mendapati tidak ada apa-apa di belakangnya. Baru saja menarik nafas, sosok pengantin bergaun putih menyeringai tepat di depan wajahnya. Mukanya seperti disileti 100 kali. Di setiap pori-porinya keluar darah segar dengan nanah kuning menyatu menjadi satu. Nur kenal dengan suara itu. Itu suara Tima. Nur, di sana nggak ada apa-apa. Nur menopang kepalanya yang nanar. Urat-uratnya berdenyut. Aku di mana? Kita masih di ruang tamu tempat kita tadi mengobrol, balas Tima. Nur mengangkat satu alisnya. Apa? Kamu serius? Tima memeriksa kepala Nur. Tidak ada yang sakit, tidak bersuhu panas juga. Lalu kamu kenapa? Ada sosok pengantin di sini. Mata Tima mendelik. Pengantin? Sepertinya kamu bermimpi. Tadi aku melihatmu tidur sambil berteriak. Nur mengaruk kepalanya yang nanar. Berteriak? Mungkin kau kecapean karena barusan beres-beres. Aku paham kok. Enggak, Ti. Nur terhenti setelah melihat selendang putih itu di tangan sahabatnya, yaitu Tima. Nur melihatnya lebih jelas. Selendang itu? Saat kau tertidur, aku menemukan ini terbang di sofa itu. Tima menunjuk sofa di mana ia menemukan selendang putih tersebut. Itu tempat yang sama, Tima. Tempat yang sama apa? Tanya Tima nanar sembari kemudian menggaruk kepalanya. Aku juga menemukan itu saat aku tertidur di mimpiku, Tima. Kamu ngaco, Nur. Masa bisa berbarengan gitu? Nur kemudian mengembuskan napas. Baru beberapa jam aku tinggal di sini. Mengapa sangat aneh? Pantas saja indekos sebanyak ini sepi karena orang-orang gak betah untuk tinggal. Apa kau melihat apa yang aku pernah lihat? Pengantin itu? Tanya Tima. Iya, itu dia. Respon cepat Nur. Angin kembali masuk menembus tabir-tabir yang sudah terpasang di balik jendela.
Udara mendingin, semakin dingin, lebih dingin, dan kini mulai terasa membekukan tubuh. Ini ada apa? Teror apa? Apa? Nur tidak habis pikir di batinnya. Tembok itu, darah itu. Tolong aku, penjarakan dia, hukum dia. Tembok kuning ruang tamu, tembok yang baru saja dicat ulang berlumuran noda merah. Baunya amis, mengalirlah cairan kental itu dari atas sampai membasahi ubin. Tulisan itu kini dapat terbaca jelas. Mereka, sosok yang harus ditolong. Sosok itu meminta bantuan yang tidak jelas. Siapa yang harus dipenjarakan? Nur dan juga Tima saling tatap. Nanar menyelimuti otaknya. Guncangan hebat sekaligus mendenyutkan jantung kedua gadis itu. Mata Tima mendelik. Buliran air keluar dari setiap pori-porinya. Tidak henti ia mengusap tengkuk dan juga dahinya yang kini basah. Tima menarik nafas panjang. Nur, teror mulai datang. Apa kau tahu siapa yang meneror kita? Tanya Nur. Kemudian merekatkan jarinya ke jari-jari sahabatnya. Tima meneguk saliva. Aku tidak sepenuhnya tahu. Warga desa yang bilang desa ini hanya punya 2 peneror utama. Sosok itu adalah Andong Pocong dan sosok hantu pengantin. Apakah ini hantu jenis yang berbeda? Bagaimana jika aku menghubungi Adam saja hari ini? Kau tidak perlu membuang waktu hanya karena pria itu. Kita bisa hadapi bersama kok. Nur menatap tajam wajah Tima. Wajah Nur merekah, mengingat sesuatu. Selendang putih itu, mata Tima berapi-api. Itu sudah cukup jelas. Kau benar Tima, selendang ini miliknya. Dia sosok pengantin itu. Mengapa dia datang dan meneror kita malam ini? Apa sosok ini tahu tujuanku datang kemari? Pikir Nur. Ketika kita berbicara seperti ini, aku pernah ingat Paman Sam pernah bercerita. Ia menceritakan bahwa sosok yang meneror kita, apalagi ketika meminta pertolongan, tandanya sosok itu tahu bahwa ada sang penyelamat yang akan menolongnya kelak. Istilahnya, sosok itu berharap agar kita mengungkap peristiwa yang membuatnya meninggal dan asal-usulnya. Mengapa ia bisa meninggal dan bagaimana ia meninggal. Ditambah lagi, dengan cara yang tidak wajar sehingga arwahnya penasaran sampai saat ini. Jelas panjang lebar Tima. Wajah Nur merekah. Aku sudah menduganya. Pamanmu berkata benar. Kasihan mereka di sana yang tidak bisa tenang sampai sekarang. Mereka arwah yang penasaran. Itu hanya ingin kita membantunya agar jalan mereka itu semakin lebar. Ya, Bu Siti pernah mengajarkanku bersikap saling tolong-menolong kepada sesama manusia. Mengapa tidak dengan arwah ini? Selagi kita bisa membantu, tidak ada yang mustahil. Balas Tima disambung senyum merekah. Semilir angin mengibas rambut mereka berdua. Entah kenapa yang satu ini terasa mendamaikan, menghangatkan tubuh dan kemudian menenteramkan jiwa. Hati Nur dan juga Tima merasa plong karena ini. Sekilas sosok berbaju kebaya putih lewat, mata Tima mendelik, begitu juga Nur. Bagaimana bisa Tima melihat sosok itu sedangkan tidak ada penglihatan istimewa yang selama ini Tima pernah rasakan. Wajar saja jika Nur yang melihat hal ganjil itu karena dari awal Nur memang terlahir dengan keistimewaannya. Sosok itu berdiri di depan tembok besar bercap darah segar yang hampir mengaring, menyeringai ke arah Tima dan juga Nur. Entahlah, wajahnya yang pecah itu berisyarat baik. Seakan senyuman yang ditujukan itu adalah senyuman terima kasih. Dari sana sudah terlihat mengapa wajah hantu itu bersinar. Baru kali ini Nur merasakan energi positif. Sepanjang hidupnya, Nur selalu menemukan energi negatif pada setiap hantu yang pernah ditolongnya. Bahkan setelah ditolong pun energinya tetap negatif. Berbeda dengan sosok pengantin kali ini, air mata yang tampak dari kedua bola mata hantu itu benar-benar sebuah isyarat yang tulus, seperti pernah merasakan sakit di masa lalu. Lambaian selendang putih tertuju ke arah Nur dan Tima. Perlahan hantu itu menyamarkan tubuhnya,
semakin tidak terlihat sampai akhirnya ia hilang dan memberi bekas senyuman indah di tengah wajahnya yang penuh nanah. Darah-darah di tembok tadi mengering. Anehnya, malah hilang tanpa dibersihkan atau dicat ulang. Bukankah ini aneh? Wanita itu mengucap terima kasih sebelum ia pergi. Nur menatap wajah Tima. Matanya berkaca-kaca. Pada kala itu bulir air mata menetes satu demi satu. Nur merasa terenyuh karena ini. Tima mengusap air mata Nur perlahan. Kita harus membantunya. Nur mengangguk yakin. Nur memecah tangisannya. Tima yang melihat temannya bersedih itu ikut menatap sahabatnya dengan mata sayu. Nur hanya membayangkan siksaan apa yang didapati hantu-hantu itu sehingga mereka meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Sekarang kita harus berpikir, bagaimana kita bisa tahu penyebab tante pengantin meninggal dunia, seru Nur. Tima terkekeh sambil mengusap ingusnya. Mulailah, baru saja sedih, udah ngakak aja. Nggak usah panggil tante pengantin juga napa? Nur menggelengkan kepalanya. Mungkin mencoba bersikap dewasa. Woi, geleng-geleng mulu. Udah capek, omel Tima. Nur menarik nafas panjang. Tima, tolong serius, kan dirimu yang bercanda, cecar Tima. Well, kemudian tidak ada debat yang berlangsung singkat. Butuh waktu 2 jam untuk berdebat dengan Tima. Rasanya itu tidak penting. Malam ini Tima pulang ke rumahnya, merapatkan selimut karena jujur, malam ini adalah malam yang dingin dan malam yang terasa melelahkan. Malam ini malam berselimut kabut. Bertebaran bintang-bintang berkelip memamerkan cahayanya yang lembut. Pertemuan suara jangkrik berkicau burung-burung malam mencoba mencari jalan pulang, jalan untuk kembali. Makam siapa ini? Nur merapatkan pandangannya ke arah kedua makam itu. Sudut pandang Nur. Apakah di sini ada makam yang tidak pernah aku tahu? Dan rumah siapa ini? Tampak tidak asing bagiku. Pagar coklat yang masih baru, kolam ikan yang memancurkan airnya, rerumputan yang menegakkan dedaunan. Pintu itu, di baliknya ada sapu lidi. Wanita itu tidak tampak jelas di mataku. Sepertinya tidak asing, wajahnya tertutup kabut, tidak terlihat dari sini. Berusaha ku jama tapi sepertinya tak terjangkau. Aku masih belum bisa berjalan di sini. Di pintu itu, perempuan berpakaian panjang. Wanita itu masih terpaku, masih belum tampak jelas. Yang ku tahu hanyalah bentuk badannya. Gemuk, rambutnya agak keriting, dan ya mungkin tidak tampak jelas. Wajahnya seperti hantu tanpa muka alias datar. Ya, seram tapi tidak seram. Tidak ada wajah sama sekali. Tampak seperti ibu-ibu yang sudah lumayan tua. Di balik pagar, ya, mataku tidak salah. Bagaikan itu, suara tapak kaki itu pernah ku kenal. Mereka seperti kuda. Ternyata suara kuda yang kudengar tadi tidak salah. Kuda itu terikat di balik pagar, warna hitam, warna yang gelap, agak seram, matanya merah, punya gelang kaki, bunyinya kerinjing-kerinjing. Tepat di sebelahnya lagi, yaitu adalah sebuah andong. Kuda itu mungkin dikhususkan untuk menghibur orang, membawanya berkeliling desa dan melakukan arak-arakan. Itu persis seperti urban legend di desa ini. Bukankah andong pocong? Tidak. Itu tidak seperti kuda berhantu. Kuda itu tampak bertuan, mungkin karena kebersihannya terjaga. Ya, sekarang aku tidak peduli dengan semua itu. Sekarang mengapa aku ada di sini? Alam yang nyata atau ilusi? Astaga Nur, sadar Nur, kamu ada di depan makam siapa sekarang? Tempat siapa? Harry, Lila. Ya, aku menemukan nama itu di nisan mereka. Siapa Harry? Siapa Lila? Apa hubungannya denganku, rumah ini, wanita tadi? Kemudian sudut pandang Tima. Aku dikhususkan untuk bercerita satu part kali ini. Hari ini aku berdiri di atap-atap penuh cinta. Mereka menggelar tikar merah yang amat panjang, seakan ingin menyambut seseorang yang sangat istimewa. Mobil itu
Keren sekali saat datang. Lintasan itu dimeriahkan bunga-bunga sepanjang kanan kiri jalan. Seorang pria dengan berjas itu keluar. Aku menyebutnya tampan dan pemberani. Ia membawa buket bunga dengan harumnya yang tercium sampai menusuk hidungku. Bahkan aromanya sampai di tempat aku berdiri saat ini. Sepertinya dia orang kaya. Terlihat dari pakaiannya yang rapi, berdasi, jasnya merah, seperti akan mengungkap sebuah rasa. Ya, aku tahu itu. Adam pernah melakukan ini, tapi tidak seromantis pria itu. Tubuhnya ramping, wajahnya itu oval, bibirnya merah lembut, cukup sekali kecup, mungkin aku sudah babak belur. Haha, bercanda. Ia kemudian membenahi rambutnya yang hitam, tidak terlalu disisir rapi. Matanya itu sayu-sayu basah, kelopak matanya selalu berair, tidak pernah kering. Ia berjalan dengan telapak kaki besar. Aku tidak bisa menghitung seberapa besar sepatu itu, tapi ku yakin ukurannya sekitar 38-40. Tidak tahu pastinya, gaya berjalannya lurus, tegap, dan aku dibuat takut. Padahal kan nggak nyeremin. Dia memarkirkan mobilnya di depan taman. Ya, cuma dibiarkan begitu saja. Enggak takut hilang, orang kaya mah beli lagi kan, seperti itu. Mobilnya tidak terkunci juga. Memang gila cinta mungkin ya. Emang benar-benar gila. Ya, aku mengikutinya dari belakang. Saya merasa gila. Dia menuju sebuah jembatan merah. Mungkin mereka janjian bertemu di sana. Tidak sabar untuk melihat mereka mengungkapkan cinta. Di sebuah jembatan, banyak cahaya indah yang ditata dengan sangat baik dan rapi. Seperti kembang api, sangat cantik sekali. Itu sangat romantis bagiku. Pria itu berjalan tidak tergesa, santai saja. Di suatu pohon, terangnya alam di malam yang tidak kelam, ya tertempel lampu kelap-kelip. Indah sekali. Di balik jembatan itu juga ada sebuah ranting yang sengaja dibentuk love. Juga tersusun lampu mengikuti bentuk ranting itu. Lampu warna merah, tanda cinta. Pria itu tiba-tiba berada di atas jembatan itu. Apa? Cepat sekali. Mungkin karena aku terlalu banyak menikmati pemandangan. Aku juga ingin Anda memperlakukanku seperti ini. Pria itu menaburi kekasihnya potongan-potongan bunga mawar merah, menggandengnya, mengangkat lengannya, dan membuatnya berputar seperti dansa. Kemudian berlutut, memegang telapak tangan wanita itu dan mengatakan I love you. Aku termenung merasakan sensasi cinta itu, atmosfer yang sedang berjalan, membayangkan Adam, cintanya, ketulusannya. Sayang, aku melakukan ini semua karenamu, tetaplah mencintaiku. Pria itu mengecup telapak tangan kekasihnya. Wanita itu tersenyum malu. Aku ingin sekali di posisinya. Pria itu berdiri, mengacak-acak rambut panjang kekasihnya, mencium dahinya. Lila, aku mencintaimu, ucap pria itu. Lila mengangguk. Aku juga, Harry. Terima kasih atas semua ini. Harry mengecup bibir Lila, merasakan hangatnya bibir yang saling bersentuhan lembut, merangsang beberapa kulit-kulit yang sensitif, mengelus-ngelus pipinya, mencium aroma tubuhnya yang harum semerbak parfum bunga mawar. Saling bersentuhan, kali ini lebih dekat, semakin dempet saja menyentuh kancing hitam milik Harry, memerotolinya satu demi satu dari atas semakin ke bawah, dan sekarang sampai ke bawah. Pakaian itu kini sudah terbuka, menyisakan jam tangan hitam saja yang masih terpakai, dan boom! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh menjadi akhir sekaligus penutup mimpi mereka. Tima dan juga Nur terbangun di kamar mereka masing-masing. Basah semuanya. Tubuhnya dipenuhi aliran air yang bocor dari pori-pori kulit. Ia membasahi baju tidur yang mereka kenakan. Mereka sama-sama mendapat petunjuk. Di malam yang sama dengan mimpi yang berbeda, firasat berbeda, berada di dua sisi yang berbeda. Segera kaki-kakinya turun, melipat selimut, mengelap keringat dengan tisu yang ada di meja, mencuci muka, kemudian berwudu. Mereka sama-sama akan sholat subuh hari ini.
Rencananya akan bercerita keesokan harinya, dan ya semoga saja petunjuk malam ini bermanfaat untuk membantu arwah pengantin itu. Menurut kesaksian warga, sang pengantin peneror desa adalah pengantin bergaun putih yang sama dengan yang pernah dilihat warga desa menaiki sebuah andong. Di dalamnya juga ada pocong. Hal itu diungkap sebelum kematian salah seorang warga keesokan harinya. Siapapun dari mereka ketika bertemu pocong, pasti akan mati saat itu juga, bahkan jika beruntung, ia akan mati esok. Artinya, pocong yang menaiki andong seperti yang pernah disaksikan ada hubungannya dengan sosok pengantin tersebut. Benarkah dugaanku? Tima mensejajarkan telapak tangannya dan mengangkatnya. Duduk tahiyat akhir beralaskan sajadah, berusaha berpikir segala kemungkinan yang ada setelah sholat subuh. Kuliah Kamis ini tetap masuk di papan tulis dengan tulisan besar ditulis oleh sekretaris. Hari ini dosen sedang menghadiri pertemuan di Jayapura, Papua. Ketika Tima baru saja masuk, senyumnya terhunus bagai panah yang menembus awan. Benarkah ini? Jika benar, mungkinkah akan diberikan tugas saja? Tima, ini dosen beneran gak masuk apa hanya prank saja seperti biasa? Tanya Nur. Mimiknya agak khawatir, disusul suara tegukan saliva. Tima hanya menggeleng. Kalau benar, hari ini aku mau cerita. Tenang Nur. Tima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hah? Iya ya. Kebetulan aku juga mau cerita. Bagaimana kalau kita ke lobi saja? Lumayan sepi di sana. Takut banyak yang dengar, ujar Nur. Tima hanya mengangguk, kemudian menggelayuti lengannya Nur. Membawanya cepat pergi dari kelas. Lumayan jam kosong. Tidak sampai 20 meter, Tima kini duduk bersama Nur saling berhadapan. Nur merapatkan dahinya. Matanya pun menyempit, menatap Tima tajam, seperti ada hal yang serius yang ingin ia ceritakan. Apa kau bermimpi aneh semalam? Tanya Tima seakan sudah tahu topik apa yang akan dibahas. Nur mengangguk. Aku bermimpi aneh, Tima. Tima menarik nafas panjang. Sudah kuduga, aku tahu apa yang terjadi. Kau bermimpi apa? Tanya Tima kemudian mengerutkan dahinya. Kepalanya agak maju menatap serius sahabatnya. Semalam, aku melihat kuda itu. Kuda hitam. Kuda itu full hitam, seakan-akan tidak terlihat dan tertutup kabut malam, samar-samar. Hanya tapak matanya saja yang bersinar, merah terang seakan menatapku. Dibawa oleh seorang wanita, tubuhnya agak gemuk, sama seperti kuda itu, wajahnya samar. Diikat pada sebuah pagar coklat. Sampai sekarang aku tidak tahu ya rumah siapa itu. Siapa yang tega mengikat kuda hitam itu? Mana serem lagi. Nur tidak dapat menahan buliran air yang menetes dari dahinya. Beberapa kali ia mengusap dahinya itu yang basah, tremor, menyeramkan, seperti trauma. Nur tidak pernah menangani kasus sampai berderai-derai keringat seperti ini. Tandanya ada energi negatif yang sangat kuat kontak dengan jiwa Nur yang memiliki kemampuan lebih itu. Nur, kuda itu, aku jadi ingat sosok Anung Pocong yang sesekali lewat sini. Entahlah, ibuku pernah bercerita bahwa sosok itu sering terlihat dengan kuda hitamnya. Terang Tima, kemudian kepalanya agak mundur sedikit. Tima mengusap tengkuknya, kemudian meneguk salivanya. Mimpimu aneh, Nur. Nur dibuat geleng-geleng kepala. Aku takut kita akan Tima mendesis. Jangan ngomong begitu. Kita akan baik-baik saja kok. Tapi kita sudah terlalu jauh, Tima. Apa kita mundur saja dari desa itu? Kau tidak pernah tahu akibatnya. Firasatku tidak enak. Jelas, Nur. Kita sudah sejauh ini, tapi kamu mau berhenti. Apa aku tidak salah dengar? Tima mempertanyakan semuanya. Nur membuang nafas. Kau terlalu pemberani, Tima. Namun kau tidak tahu akibat yang akan timbul nantinya. Akibatnya desa itu akan makmur kembali. Teror akan hilang. Otomatis kita akan membantu banyak orang, debat Tima. Baiklah. Aku ingin bercerita satu hal lagi kepadamu, Tima. Semoga cerita ini dapat mengubah pola pikirmu itu.
jawab Nur dan Tima menghela nafas berat. Aku melihat dua makam aneh di mimpiku, satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, sepertinya begitu. Di sebuah rumah, entah rumah bagian mana, tempat itu adalah tempat kuda yang kuceritakan tadi diikat. Aku mengingat namanya dengan jelas. Mereka adalah Harry dan Lila, ibu Nur. Tima mendelik. Harry, Lila, nama-nama itu adalah nama orang yang ada di mimpiku semalam. Mereka datang, lalu Tima tidak sanggup bercerita. Paru-parunya menguap-nguap, napasnya terengah, tampak antusiasme membara di matanya. Tenang Tima, aku akan mendengarkanmu, cetus Nur. Aku melihat mereka saling meluapkan hubungan mereka, hubungan cinta mereka. Harry memberikan kejutan kepada Lila dan Lila menyukainya sampai akhirnya. Tima menopang kepalanya. Nanar. Lanjutkan Tima, pinta Nur. Air mata Tima mengalir membasahi pipinya. Mereka melakukan hubungan suami istri di sana. Aku tidak habis pikir. Mereka adalah kekasih dan juga mungkin ini pertama kalinya mereka berpacaran. Mengapa dengan beraninya mereka melakukan hal seperti itu? Imbuhnya. Nur berdiri berjalan ke arah Tima. Nur mengusap pundak temannya itu. Kamu pasti patah dengan semua ini kan? Tima, aku akan bantu kamu. Aku tidak akan mengundurkan diri dari misi ini. Sebahaya apapun, aku ingin membantumu. Aku akan bersedia. Bintang masih berkelip. Bintang di atas cukup jadi pertanda bahwa hari sudah gelap. Udara justru lebih panas dari biasanya. Anehnya, angin di luar masih kencang. Bagaimana daerah ini bisa menjadi panas, bukannya dingin? Tima keluar menghirup udara segar, duduk di kursi kayu sambil bersila, seperti anak laki-laki. Mengaduk kopi hitamnya sambil menyeruput sedikit demi sedikit. Gonggongan anjing itu cukup mengejutkan Tima. Ya, baru saja Tima mendengar suara itu. Selama di sini, Tima tidak tahu ada yang memelihara anjing. Bahkan anjing itu hanya terdengar suaranya saja, tetapi tidak muncul wujudnya. Betapa terkejutnya Tima waktu itu. Segera ia berdiri, meletakkan secangkir kopi itu di atas kursi tempat ia duduk tadi. Perlahan ia menyusuri indekos, melihat ke kanan dan ke kiri. Hanya terdengar sayup-sayup embusan angin. Gonggongan anjing itu tidak terdengar lagi. Suara kuda. Dari mana suara itu berasal? Tima mendengar suara tapak kaki kuda berjalan mendekat. Suaranya semakin lama semakin dekat. Tima heran, mengapa setelah suara anjing itu hilang, kini ia malah mendengar suara tapak kaki kuda. Begitu juga dengan suara pekikan kuda yang mulai terdengar jelas. Tima meneguk salivanya. Ia mengangkat segelas kopi yang ditaruh di kursi tadi, kemudian duduk kembali, berusaha menghiraukan suara-suara aneh itu. Namun, Tima tidak dapat menyangkalnya, karena semakin lama suara itu semakin keras. Anehnya suara itu mengarah kepadanya saat ini. Dalam hati Tima berpikir, apakah hanya aku yang mendengar suara tapak kaki kuda itu? Seekor kuda hitam mulai muncul, berjalan mendekati indekosnya. Mata Tima mendelik, tidak dapat berkedip walau sedetik. Tima merasa dejavu, seperti pernah mendengar kuda itu seperti itu sebelumnya. Benar saja, itu adalah kuda yang baru saja diceritakan Nur tadi pagi. Kuda bermata merah, seluruh badannya hitam, dan suaranya melengking keras. Mati aku, batin Tima meronta-ronta. Ingin rasanya memanggil Nur sekarang juga, tapi takut mengganggu tidurnya karena besok adalah hari Jumat. Ngomong-ngomong, hari Jumat berarti malam ini adalah malam Jumat. Tima pelan-pelan berdiri, membuka pintu rumahnya yang tertutup karena angin kencang barusan. Tima membuka jendelanya, berusaha mengintip dari dalam. Matanya tidak sengaja melihat seorang wanita di sana. Ia membawa kuda itu dengan mengalungkan tali di lehernya. Anehnya kuda itu menurut saja dan tidak berontak. Tima semakin nanar, ia meneguk salivanya, keringatnya sudah mendidih. Wanita gemuk itu membawa kudanya ke arah rumah yang sudah tidak asing lagi. Rumah Busul. Ngapain orang itu? Jangan-jangan mau apa-apain Busul? Santet. Tima tidak dapat keluar, ia hanya menunggu di dalam sambil merangkul tubuhnya yang dingin.
Malam semakin malam saja, tepat pukul 12 malam, suara kuda itu semakin keras dan keras sekali, seperti meminta tolong, memengkik kesakitan. Ada apa dengan kuda itu sebenarnya? Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, tetap stay tune terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun artikulasi banyak yang salah ataupun kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.